Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali di channel dakwah Rismadi pada hari siang yang cerah ini. InsyaAllah kita akan membahas sebuah tema tentang perjalanan hati manusia dalam memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini. Perjalanan hati atau tafakkur ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Tafakkur sesaat lebih afdal daripada ibadah setahun. Pada suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang begitu banyak berkumpul. Kemudian Rasulullah mendekati mereka lalu bertanya, "Sedang apa kalian berkumpul di sini?" Kemudian mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami berkumpul di sini adalah sedang memikirkan Allah Subhanahu wa taala atau tafakkur, memikirkan Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan sekali-kali kalian memikirkan Allah Subhanahu wa taala atau zat Allah, karena kalian tidak akan mampu melihat atau mengetahui kadar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus kalian pikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah ada di permukaan bumi ini. Itu yang harus kalian pikirkan." Nah, dengan dasar inilah maka tafakkur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tafakkur yang dianjurkan, yang kedua tafakkur yang diharamkan.
yang dianjurkan tadi adalah yang mendapat fadilah lebih baik sesaat tafakur itu daripada ibadah setahun. Kalau tafakur yang haram, yang tidak dianjurkan, yaitu memikirkan hakikat zat Allah. Misalnya bagaimana Allah itu bentuknya, warnanya, dan sebagainya, itu dilarang di dalam agama kita. Kemudian para ulama-ulama yang muktamad dan muktabarah menyatakan ada 5 medan atau 5 bentuk penciptaan Allah yang perlu kita tafakuri dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Medan-medan itu atau penciptaan-penciptaan yang Allah ciptakan itu ada beberapa macam. Yang pertama, kita harus dapat mentafakuri atau memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ayat-ayat Allah? Berupa ciptaan-ciptaan Allah seperti 7 lapis langit, 7 lapis bumi, bagaimana langit itu kokoh, terpelihara, tidak bertiang, yang pasti ada yang menciptakannya dan yang pasti ada yang memeliharanya. Kemudian bagaimana terbitnya matahari, kemudian tenggelam, dan pergantian siang dan malam. Nah, tafakkur yang seperti ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan mengetahui betapa kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar dan sangatlah tinggi, sehingga tidak akan pernah mampu makhluknya untuk menyamai kekuasaan Allah tersebut. Jadi timbullah rasa kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, kehinaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafakkur yang dianjurkan yang kedua adalah memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu telah dianugerahkan kepada kita sangatlah banyak dan sangat beraneka macam. Contohnya saja, kita diberi nikmat mempunyai pasangan, mempunyai anak keturunan, mempunyai harta, mempunyai ilmu, dan lain sebagainya. Bila kita melihat
diri kita saja. Misalnya kita bersaudara ada 5 dan kelima-limanya itu tidaklah sama. Padahal orang tuanya sama, ibu dan bapaknya itu juga. Akan tetapi berbeda tingginya, warna kulitnya, wataknya, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita akan paham bagaimana kudrah dan irada Allah itu berlaku kepada makhluk-makhluknya. Tafakkur yang seperti ini atau memikirkan yang seperti ini di sisi Allah akan diberi ganjaran yang sebesar-besarnya. Kemudian tafakkur yang ketiga adalah memikirkan tentang pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Misalnya kita memikirkan tentang surga. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah berdetak di dalam hati kita atau tergores dalam hati kita. Bagaimana keindahan surga itu? Akan tetapi surga itu sudah barang tentu diperuntukkan atau dianugerahkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba yang mau menjalankan perintah dan mau menjauhkan segala larangan. Nah, setelah kita tahu yang seperti ini, maka timbullah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbullah rasa ingin kita beribadah lebih baik. Misalnya bagaimana ibadah-ibadah yang dijanjikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat tahajud misalnya, bagaimana surganya, bagaimana pembalasannya, salat fajar, bersedekah, dan lain-lain sebagainya yang merupakan janji-janji Allah dibalas dengan pahala yang sebesar-besarnya. Nah, yang seperti ini kita harus bertakwa. Bila kita tidak bertakwa, maka kita dilarang keras untuk membayangkan surga itu. Karena kenapa? Bagaimana mungkin orang yang bermaksiat masuk surga? Itu mustahil dan merupakan suatu angan-angan yang sangat jauh sekali. Karena yang berhak untuk masuk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Walaupun pada hakikatnya masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan ibadah-ibadah, baik itu yang wajib maupun itu yang sunat, akan mendekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila tafakkur yang seperti ini yang menambah keyakinan dan iman kita dan ibadah, maka tafakkur ini di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian tafakkur yang keempat adalah memikirkan azab Allah, yaitu seperti azab kubur, siksa-siksaan nanti di yaumil akhir di dalam neraka jahanam. Dengan kita memikirkan ini,
kita akan berusaha untuk menjadi manusia yang baik, untuk menjadi manusia berakhlakul karimah. Dan tentunya kita akan berusaha untuk sekuat tenaga beriman, beramal, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Bila kita memikirkan neraka ini atau tafakkur tentang neraka, akan tetapi tidak ada juga perubahan di dalam pribadi kita, semakin hari semakin bermaksiat, semakin lama semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tafakkur yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tafakkur yang diterima adalah setelah kita memikirkan tentang azab-azab Allah ini, kita berusaha untuk bertobat, berusaha sekuat tenaga, berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang diidam-idamkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan, bercita-cita semoga seluruh umatnya tidak ada yang masuk neraka, tetapi semuanya masuk surga Jannatul Naim. Itulah tempat kembali yang sangat-sangat baik. Saudara-saudara kami, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada, mengenai tafakkur ini harus menjadi wiridan kita dalam sehari-hari. Minimal kita pernah melakukannya dalam satu hari itu 1 kali. Kemudian tafakkur yang kelima adalah kita memikirkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan betapa jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Allah telah menutup aib-aib kita, dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita. Misalnya kita pernah melakukan dosa-dosa besar terang-terangan tetapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan dosa-dosa besar secara sembunyi-sembunyi, Allah menutupnya, Allah mendindingnya, Allah menghijabnya, supaya makhluk-makhluknya yang lain tidak mengetahui. Itulah kebaikan-kebaikan Allah. Maka Allah sangat murka bila ada hamba-hambanya yang membuka aib sesamanya, yang membuka rahasia orang lain, yang membuka kekurangan orang lain, sehingga timbullah suatu dosa, yaitu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini malahan terbalik. Sering kita mendengar mereka-mereka yang melakukan maksiat-maksiat atau dosa-dosa itu bangga. Misalnya merasa bangga telah minum minuman keras, merasa bangga telah berzina, merasa bangga telah berjudi, merasa bangga telah mencuri, bahkan bangga telah korupsi. Nah, inilah merupakan suatu jebakan-jebakan syaitan yang terkutuk, yang dibisiki di telinga kita. Maka oleh karena itu kita harus menjauhi itu semua. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian kita tafakkur betapa jauhnya kita, atau memikirkan kita begitu jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mendekat, tidak mau merapat, tidak mau beribadat. Nah, inilah yang
menjadi kekurangan kita. Marilah kita isi hidup kita ini, sisa-sisa hidup kita ini untuk selalu berbuat baik bagi diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan bagi orang lain. Mudah-mudahan kita di sisi Allah merupakan hamba-hambanya yang pilihan, hamba-hambanya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Di mana ada kebenaran yang kami sampaikan itu merupakan kebenaran Allah dan Rasulnya, dan apabila ada kekurangan dan kehilapan yang kami sampaikan itu merupakan kekurangan kami sendiri. Oleh karena itu, jangan lupa dukung channel kami dengan like, share dan subscribe. Mudah-mudahan channel kami ini tetap bertahan dengan semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.